Alright. Akan. Ada lagi mau bertanya? Gak usah nanya langsung. Saya mau tanya. Lazim. Maksa lagi. Mau nanya, Dek. Ya, Kak. What is the difference between standardized test and classroom test? Oke. Apa Zat? Silakan. Nggak ada suaramu. Oke, udah jelas belum? Jelas? Oke. Sini pertanyaan. Spesifikasi TOEFL itu apa aja? Spesifikasi TOEFL itu apa aja? Jawabannya ada. Cina, bantu, Cina. Bantu. Iya, spesifikasi TOEFL itu apa aja? Kemudian coba dijelaskan sedikit aja. Gitu. Mungkin saya jawab punya Kak Ani. Siapa dulu? Suaranya Akan. Suaranya kok putus-putus nih? Iya, sinyal. Sinyal kampus ya? Enggak, pakai tethering HP sendiri. Enggak nyambung wifi kampus. Jadi kalau Kak Anita kan tadi nanya, what is the difference between standardized test and classroom test? Bedanya antara tes standar dan tes di kelas ya. Nah, jadi kayak bedanya itu kalau tes standar itu bersifat komprehensif, yaitu mengukur apa yang telah dipelajari gitu siswa selama periode penilaian tertentu atau satu semester atau 1 tahun gitu. Tapi kalau tes kelas itu dia itu mengukur itu apa yang dipelajari selama periode yang singkat. Singkatnya itu maksudnya dengan meningkatkan penekanan pada akuntabilitas dalam pendidikan. Jadi sasarannya itu lebih dari bentar. Nah ya kalau tes standar, kalau yang standar itu selama 1 periode, tapi kalau yang kelas itu kayak yang bagian di kelas gitu Pak. Paham nggak? Udah paham, Dek. Udah paham deh. Apanya yang paham Anita? TOEFL itu masuk ke standardized tes atau classroom standardized? User? Kalau TOEFL, tes TOEFL termasuk ke classroom standardized tes atau ke yang mana tuh?
Standar atau ke yang classroom? Kalau ujian TOEFL itu. Standar. Hmm? Mana? Standar, Sar. Iya. Kalau ujian-ujian UTS, ujian-ujian UAS itu masuknya kemana? Itu baru ke classroom. Iya. Baik. Lanjut. Lagi tadi itu tanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan Cinda, Sir. Ya. Do standardized test measure intelligence? Ya. Apakah tes standar itu mengukur kecerdasan? Jadi kayak tes standar itu sebenarnya nggak mengukur kecerdasan gitu deh, tapi dia itu salah satu hal yang merupakan menunjukkan seberapa baik siswa itu dapat menghafal atau memberi informasi itu di mana mereka lupa secepat mereka. Gimana ya ngomongnya? Bentar ya, Sir. Jadi tes standar itu nggak menunjukkan nggak mengukur kecerdasan itu, tapi dia itu menunjukkan seberapa baik itu siswa dalam menghafal dan menerima informasi gitu. Tahu nggak, Dek? Ngerti nggak? Berarti tadi TOEFL itu kan standar. Berarti dia nggak mengukur kecerdasan gitu ya? TOEFL, TOEIC itu. Dia cuma mengukur kemampuan menghafal informasi. Ya. Silakan. Ada lagi? Oke, udah. Ada lagi yang mau dijawab?
Halo, kenapa nih? Diam. Iya, Ya, Mister. Bentar, Sat. Ya, kenapa? Ya, silakan. Jawaban siapa lagi? Pertanyaan siapa lagi yang belum jawab? Zat, Sar, bentar ya, Sat. Iya. hal-hal yang lain sama nah kan mungkin Pak terakhir ini pertanyaan terakhir yang mungkin agak internal dan terkesan ya karena sama kemenak juga ya Pak ini jadi terkait ini masalah cuan juga lah nih kan monggo sama ya jadi misalnya gini Pak kan masalah hedging masalah pembayaran misalnya kan kita di satu sisi kan kalau nggak salah kemarin diatur-atur tuh misalnya kalau di kita nggak tahu di mana ya Pak ya ternyata untuk yang bisa dibayarkan hanya segini kayak gitu ini taraf editor loh gitu nah sementara kan kita di satu sisi nggak enak Pak maksudnya kita minta orang buat kerja loh tapi masa hanya diiming-imingi dengan sertifikat gitu kan oke hukumnya bisa dihitung tapi orang meluangkan waktu dan sebagainya itu kira-kira untuk mengatasi itu Pak apakah pernah punya pengalaman seperti itu strategi mengatasi yang demikian atau bagaimana ya mengatasi itu ya ini direkam ya direkam tidak kan ya ya pertama-tama ya niatkan bahwa kalau laju kali ini untuk membantu sesama ya. Niatnya itu harus betul niatnya itu untuk apa namanya meningkatkan kompetensi karena sekarang ini pengelola jurnal itu dibutuhkan oleh apa lembaga kan yang ditanya itu mesti berapa jurnal singkatnya berapa jurnal askopusnya itu juga menjadi daya tarik kalau terkait dengan anggaran ya yang jurnal itu yang bisa dianggarkan hanya honor editor itu 255 per terbit per otar ya 250 potong pajak Saya mau jawab pertanyaan Izzat, Sat. Jadi Zat kan tadi Izzat nanya di TOEFL itu spesifikasi. Jadi di TOEFL itu
ada 4, ada listening section. Itu kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk mendengarkan, pengukur kemampuan peserta ujian dalam memahami bahasa Inggris gitu. Nah, kalau terus tuh yang kedua itu dalam TOEFL tuh spesifikasinya itu ada structure section. Nah, kalau di structure itu dia itu mengukur kemampuan untuk mengenali kayak bahasa yang sesuai dalam bahasa Inggris standarnya gitu, yang benar gitu. Nah, terus kalau yang ketiga itu dia ada reading section. Nah, kalau yang reading itu dia itu mengukur ya dalam readingnya kemampuan mereka membaca dan memahami gitu dalam topik atau teks-teks yang dalam tes tersebut. Dan yang keempat itu di dalam TOEFL itu spesifikasinya itu ada writing section. Nah, kalau writing itu ya sesuai dengan writing kan mengukur kemampuan menulisnya dalam bahasa Inggris gitu. Apa sudah dijawab, Zat? Oh, oke. Udah, Sir, udah dijawab semua. Pertanyaan Mister? Bentar, Sir. Mister jawab belum? Apa tadi? Kalau menurut saya kayak itu kenapa penting karena itu dasar dari language assessment itu sendiri, Sir. Kayak Apanya? kan tadi apa practically sama real. Kenapa itu penting? Karena kalau practical itu dia kan ini, Sir. Kenapa dia penting? Karena dia kan manajemen waktu, praktis gitu loh, Sir. Manajemen waktu. Nah, kalau misalnya kenapa real itu penting? Ya karena dia itu tesnya itu bersifat kayak konsisten. Jadi kayak apa yang materi diajarkan dan soalnya itu sama gitu hasilnya. Bukan nanti misalnya ngajarin misalnya ngajarin nama-nama buah, ntar soalnya nama-nama hewan gitu, enggak. Tapi kenapa dia lebih itu penting? Karena dia sifatnya konsisten. Jadi apa materi yang disampaikan dengan yang akan diberikan waktu tes ujian gitu sama gitu hasilnya. Itu sebentar kalau jawaban dari saya kenapa practical ya karena dia manage waktu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Finish? Ya, udah finish, Sir. Udah. Ya, thank you. Jadi standardized test ini memang harus ada ya. Dan semua standar tes itu harus mengacu kepada 5 prinsip dari language assessment. Ya, apapun itu tesnya, baik itu tes TOEFL, tes classroom, ataupun tes nanti yang akan kalian berikan kepada anak murid-murid itu akan mengacu kepada language principle, ya. Prinsip assessment itu. Karena kan ada prinsip assessment itu kan ada 5.
practicality, reliability, validity, authentic, and Westback. Ya. Jadi semua standar tes ini harus mengacu kepada ke sana. Salah satunya tadi adalah practicality. Ya memang semua tes, kalau misalnya TOEFL itu tidak dibuat sepraktis yang kita jalankan, ya tidak ada manajemen waktunya, soal 140 nanti dikerjakan selama 5 jam, itu kan tidak praktis jadinya. Jadi tes yang berstandar itu ya mengacu kepada prinsip dari language assessment itu. Ya. Terus kemudian reliability. Misalnya tes A dia apakan? Diteskan kepada grup A. Itu nanti kalau misalnya semuanya grup A itu sama, nilainya itu apa? Setiap orang itu mempunyai, jadi setiap orang yang telah dikasih soal itu nanti hasilnya akan sama gitu. Maksudnya soalnya sama, nanti kalau misalnya betulnya 10 akan sama nilainya 10 gitu. Itulah maksudnya dari reliability itu. Terus kemudian tadi apakah di dalam TOEFL itu ada apakah mengetes tentang kecerdasan? Tidak ya. Tes TOEFL itu mengetes tentang profisiensi, skill yang dites di situ. Yang dites TOEFL itu seperti reading, listening, speaking, writing, itu profisiensi yang dites di tes TOEFL. Sedangkan di intelijensi itu bukan, nama tesnya itu kalau nggak salah itu adalah Binet-Simon namanya. Binet-Simon namanya. Ada lagi tesnya kalau untuk intelijensi itu. Ya. Kalau untuk intelijensi lain lagi tesnya, nama tesnya. Sedangkan kalau yang dites TOEFL ini adalah khusus untuk profisiensi. Ya, 4 skill yang ada di dalam bahasa Inggris. Itulah yang dites profisiensinya. Terus kemudian tadi ada spesifikasi TOEFL. Ya memang ada spesifikasi. Kalau misal TOEFL itu ada sekitar 140 soal. 50 soal untuk listening, 40 soal untuk structure atau grammar, dan 50 soal lagi di bidang reading. Jadi porsinya itu masing-masing ada. Ya. Kalau misalnya listening, itu ada bagian-bagiannya lagi, ada spesifikasinya lagi. Ada long listening, ada short listening. Kemudian yang di structure itu ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang grammar, sedangkan yang di reading adalah mengacu kepada ada ya di situ tentang vocabulary-nya, nyari main idea dan segala macamnya. Semuanya itu adalah bagian-bagian dari tes yang ada di TOEFL. Ya. Nilai paling tertinggi di tes TOEFL adalah 677. Yang nilai terendah adalah 310. Jadi di tes TOEFL ini sudah memiliki standar internasional. Ya, sudah tercakupi semua prinsip dari language assessment di situ. Principle of assessment itu sudah tercakupi di situ. Dia praktis, dia reliability, ya dia authentic. Ya, semuanya jelas di situ di TOEFL test. Kemudian apa lagi kira-kira? Sedangkan tes TOEFL ini ada lagi macam-macamnya. Ada tes TOEFL IBT, Internet Based TOEFL, terus kemudian ada ITP, terus kemudian ada IELTS, ada TOEIC, ya. Macam-macamnya banyak. Oke. Oke. Ini ada 4 standar dari language proficiency test. Oke, Mr. Rasa itu tambahan dari Mr. Oh, yang lain ada yang mau nambahkan atau? Yang lain ada yang mau nambahin, guys?
Udah. Kalau tidak. Oke. Mister, mohon maaf ya, tidak bisa hadir di kelas. Iya, Nah, Sir. kalian dengar sendiri kan, suara Mister tuh tadi pagi nggak keluar, tadi pagi keluar tapi sedikit-sedikit kayak gini. Jadi ya Mister putusin aja ya, dari rumah aja belajarnya. Karena batuk juga. Jadi Mister istirahat dulu hari ini di rumah. Belum tahu lagi besok. Besok mungkin entah masuk tanda. Minggu lalu yang apa, kenapa kok nggak ada jawaban tuh? Apa, Sir? Yang riset minggu lalu. Bisa. Oh, yang Yang hari diserjain Selasa. di jam 1:30 itu ya? Iya. Udah di kelas, tapi nggak ada Mister, jadi kami pulang. Kirain nggak MK. Oh, udahlah. Berarti minggu besok pagi ya. Berarti besok pagi yang siapa yang tampil siapa, si Izat ya? Iya, Izat. Ya Izat. Kuanti. Izat itu ya kuanti. Langsung Itu dua sediakan apa apanya satu? ya? Satu tuh aja. Izat tuh udah lama tuh. Oh, oke, Sir. Izat tuh lama tuh. Izat itu nanti kalau yang analyze-nya itu menggunakan SPSS ya, atau terserah lah menggunakan yang mana. Menggunakan aplikasi nanti itu untuk menganalisisnya. Contoh analisis. Lihat Biar analisis. paham kawan-kawannya nanti. Ya. Oke. Oke, bisa rasa cukup sekian dari Mister. Silakan oleh presenter. Kita foto dulu. Oh, sorry, Ya, kita saya nggak foto dulu. bisa buka kamera. Kameranya masih rusak. Oh, Tampilkan. oh, di sini ya. Muka-muka terbaiknya. Oke. 1, 2, 3, go. Oke. Nggak tahu lah hasilnya kayak mana nih ya. Nggak tahu hasilnya Oke, gimana. silakan si Revita Oke. ditutup. Okay, guys. Thanks for your attention. Okay, guys. Thanks for your attention. And I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you ya. Sampai See you, jumpa besok pagi ya. See you, Mister. Very soon, Mister. Ya, kalian di mana?